Satu lagi, Pater Budi, komentar atau ucapan Bapak Paus soal panggilan, soal misionaris. Dan kita tahu Indonesia adalah penghasil misionaris terbanyak, terbesar di dunia kan. Bahkan oleh karena itu Bapak Paus berucap bahwa kalau panggilan itu berkurang atau sepi, carilah ke pulau-pulau kecil. Yang ditunjuk adalah Indonesia dengan sekian banyak daerah-daerah terpencil penghasil misionaris sampai saat ini. Komentar Pater Budi. Ya, pasti Paus tahu bahwa Indonesia dengan jumlah orang Katolik yang sedemikian, walaupun secara persentual kecil dibandingkan dengan seluruh penduduk, tapi menghasilkan banyak panggilan. Ini beliau tahu baik sekali, dan dia sangat menghargai ini. Karena itu kunjungannya juga hemat saya dalam rangka memberikan peneguhan atas kehidupan gereja di Indonesia yang antara lain menunjukkan hasilnya dalam panggilan. Tentu saja jumlah panggilan bukan satu-satunya tanda kedewasaan sebuah gereja lokal kan, tetapi ini juga merupakan tanda dari kedewasaan sebuah gereja lokal. Dan Paus ini memberikan perhatian yang sangat besar pada misi. Ya, gagasan tentang misi. Bagi dia misi itu yang utama dalam gereja. Gereja ada karena ada misi. Gereja ada karena Tuhan punya misi. Gereja melaksanakan misi yang Tuhan berikan. Dan karena itu dalam restrukturisasi ini departemen di Vatikan, beliau menempatkan propaganda fide sebagai yang utama, yang pertama. Baru kemudian menyusul tentang doktrin gereja. Karena memang tanpa misi, apa gunanya gereja? Gereja ada kan ada misi kan. Tentu saja misi bukan hanya berarti bahwa ada sekelompok orang pergi dari satu negara ke negara yang lain. Tapi semua gereja lokal berciri misioner, dan terutama semua orang yang terbaptis adalah misionaris kan. Kita melalui baptisan itu diberikan panggilan, tapi juga martabat dan kesanggupan untuk menjadi misionaris dalam arti memberikan kesaksian tentang Tuhan yang dermawan, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha kasih ke tengah dunia melalui tindakan terutama dan melalui kata-kata kalau perlu. Tapi kemudian gereja Katolik Indonesia menjadi gereja yang menyumbang tenaga para misionaris. Ini saya kira sudah ribuan para misionaris Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Dari serikat kami jumlahnya cukup besar, ada 500 lebih. 500 lebih ya, tersebar di 50 negara. 50 negara. Ya, ini satu baru SPD aja itu. Ini baru SPD ya. Ini tentu satu kebanggaan, satu tanggung jawab ya. Menjadi gereja adalah menjadi orang yang sadar akan tanggung jawab yang dia pikul sebagai bagian dari gereja lokal. Dan kita, karena kita masih punya banyak panggilan, kita mengirim misionaris ke negara-negara yang lain. Dan yang penting adalah bahwa bukan hanya kongregasi-kongregasi religius, tetapi juga ada keuskupan-keuskupan yang sudah mengirimkan imam-imam projonya untuk menjadi misionaris di tempat yang lain, di negara-negara yang lain. Ini satu perkembangan yang luar biasa, dan saya mengharapkan bahwa dengan kunjungan Paus ini komitmen misioner itu tumbuh dalam setiap orang Katolik Indonesia menjadi saksi di tengah konteks kita, tetapi juga dalam arti kita bersedia mengirim orang tenaga kita untuk membantu gereja-gereja di mana tenaga masih mengalami kekurangan. Baik, itulah tadi komentar pendapat yang sangat komprehensif dan sangat lengkap perihal kunjungan Bapak Paus ke Indonesia September nanti oleh Superior Jenderal SPD. Terima kasih banyak Pater Budi. Terus berjuang, semoga terus menjadi penggembala bagi sekian banyak misionaris, sekian banyak mereka yang bekerja baik di kota Roma, di Italia maupun di seluruh dunia. Terima kasih juga. Ya.